Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuferika Skarcandra-ini dari kelas YPPAK. Hari ini saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perbedaan Pengelompokan Radiograf yang ditolak dalam program analisis penolakan radiograf. Latar belakang, jaminan mutu merupakan program manajemen yang digunakan untuk memastikan keunggulan pelayanan kesehatan melalui pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematik. Salah satu dari program jaminan mutu adalah analisis penolakan radiograf, yaitu merupakan sistem untuk mendata penolakan foto dan menentukan penyebab penolakan, sehingga diharapkan penolakan foto bisa diminimalkan atau mungkin dihilangkan. Salah satu langkah dari program analisis radiograf adalah pengelompokan radiograf. Menurut Banahini, radiograf yang ditolak harus diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan usia, ukuran film, jenis pemeriksaan, dan lain-lain. Pengelompokan radiograf yang ditolak menurut Ahmed dan Sulaiman adalah mengelompokkan radiograf berdasarkan ruang pemeriksaan, penolakan akibat kesalahan processing dan radiografi, penyebab, dan radiograf yang diterima, ditolak, dan diterima dengan catatan oleh dokter radiograf. Yang kedua adalah penolakan menurut Sadik. Menurut Sadik, penolakan radiografi dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan penyebab penolakan. Sedangkan pengelompokan radiograf yang ditolak menurut Zebdu adalah dikelompokkan berdasarkan penyebab penolakan, jenis pemeriksaan, ukuran kaset atau film, dan perhitungan pembiayaan terkait film yang ditolak. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana metode yang digunakan untuk menganalisis radiograf menurut Zebdu dan kawan-kawan, Ahmed dan Sulaiman, dan Sadik dan kawan-kawan. Yang kedua adalah bagaimana kategori pengelompokan yang paling efektif dalam mengurangi jumlah penolakan radiograf. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui metode yang digunakan untuk menganalisis radiograf menurut Zebdu dan kawan-kawan 2017, Ahmed dan Sulaiman 2013, dan Sadik dan kawan-kawan 2017. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui kategori pengelompokan yang paling efektif dalam mengurangi jumlah penolakan radiograf. Analisis penolakan radiograf adalah suatu sistem yang sistematik untuk mendata penolakan foto dan menentukan penyebab pengulangan sehingga pengulangan foto bisa diminimalkan. Analisis penolakan radiograf memiliki 3 kelebihan, yaitu meningkatkan efisiensi radiologi, pengeluaran instalasi radiologi menjadi lebih rendah, dan dosis yang diterima pasien menjadi lebih rendah. Analisis penolakan radiograf menurut Ahmed dan Sulaiman adalah metode sederhana untuk mengevaluasi kualitas gambar, dengan tujuan untuk mengurangi penolakan film setelah mengevaluasi penyebab penolakan, diikuti penerapan tindakan korektif yang sesuai. Pengambilan data dilakukan selama 2 kali dan masing-masing dilakukan selama 12 hari di 8 ruang X-ray yang berbeda di 3 rumah sakit di daerah Khartoum, Sudan. Kategori penolakan radiograf menurut Ahmed dan Sulaiman adalah mereka mengelompokkan radiograf berdasarkan ruang pemeriksaan, penyebab penolakan, penolakan akibat kesalahan radiografi dan processing, serta radiograf yang diterima dengan catatan, dan ditolak. Yang kedua adalah analisis penolakan radiograf menurut Sadik dan kawan-kawan 2017, yaitu program yang dibuat untuk menganalisis radiograf, menyediakan kerangka kerja untuk mengelola film X-ray yang digunakan, memantau kinerja peralatan, dan mengukur efektivitas jaminan kualitas fasilitas, serta mengontrol dosis yang diterima oleh pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengulangan film selama April sampai Desember 2011 yang akan berfungsi sebagai indikator kualitas di rumah sakit UMTH. Kategori pengelompokan penolakan radiograf menurut Sadik dan kawan-kawan 2017 adalah mereka mengelompokkan radiograf yang ditolak berdasarkan jenis pemeriksaan dan penyebab penolakan. Yang ketiga adalah Zebdu dan kawan-kawan tahun 2017. Pengertian. Menurut Zebdu dan kawan-kawan tahun 2017, analisis penolakan radiograf adalah salah satu program penjaminan mutu yang bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan faktor yang mempengaruhi kualitas radiograf sehingga dapat mengurangi biaya, beban kerja, dan paparan radiasi untuk radiografer maupun pasien. Dengan tujuan untuk menilai tingkat penolakan film sinar X dan implikasi ekonominya, serta mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kualitas radiograf, biaya, serta paparan radiasi. Waktu penelitian dari Zebdu dan kawan-kawan adalah September sampai Desember 2015. Mereka mengelompokkan
Radiografi yang ditolak berdasarkan jenis pemeriksaan, ukuran film, penyebab penolakan, dan rincian biaya terkait penolakan radiografi. Kerangka teori analisis penolakan radiograf menurut Jeffrey Papp. Kemudian ada 3 jurnal analisis penolakan radiograf menurut Ahmed dan Sulaiman, analisis penolakan radiograf menurut Sadik, analisis penolakan menurut Zerdu. Kemudian di bawahnya dijelaskan pengelompokan radiograf yang ditolak berdasarkan masing-masing jurnal. Metode penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode studi literatur yang membahas tentang perbedaan pengelompokan radiograf yang ditolak dalam program analisis penolakan radiograf. Waktu penelitian yang digunakan adalah bulan Juli sampai Agustus tahun 2020. Kriteria kelayakan. Di sini penulis hanya mengambil 3 jurnal yang terbit 10 tahun terakhir yang membahas tentang analisis penolakan radiograf dan memiliki perbedaan dalam mengelompokkan radiograf yang ditolak. Sumber pencarian data yang dilakukan penulis adalah penulis mencari di Google dengan mengunjungi beberapa situs yaitu ResearchGate dan agpmr.com, dan di situ penulis dapat menemukan ketiga jurnal tersebut. Pemilihan literatur. Alasan penulis memilih literatur ini adalah adanya perbedaan metode yang digunakan dalam masing-masing jurnal dalam melaksanakan penelitian terkait analisis penolakan radiograf. Pengumpulan data adalah dilakukan secara manual dengan mengekstraksi beberapa jurnal tersebut. Bagian alur penelitian. Penulis menentukan topik yaitu program analisis penolakan radiograf. Kemudian penulis menemukan 3 jurnal, yaitu jurnal dari Yerdu dan kawan-kawan tahun 2017, Ahmed dan Sulaiman tahun 2013, dan Sadik dan kawan-kawan tahun 2017. Dari ketiga jurnal tersebut terdapat perbedaan pengelompokan radiograf yang ditolak dalam analisis penolakan radiograf. Kemudian penulis menemukan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana metode analisis penolakan radiograf menurut Zerdu dan kawan-kawan 2017, Ahmed dan Sulaiman 2013, dan Sadik dan kawan-kawan 2017. Yang kedua adalah manakah kategori pengelompokan penolakan radiograf yang paling efektif dalam mengurangi jumlah penolakan. Selanjutnya, penulis melakukan kajian terhadap pustaka dan dari beberapa jurnal tersebut. Kemudian penulis mereduksi jurnal yang membahas tentang program analisis penolakan radiograf dan dilakukan pembahasan serta menarik kesimpulan juga saran. Belum, Mbak. Literatur review. Penelitian ini menggunakan beberapa jurnal yang membahas program analisis penolakan radiograf dengan berbagai metode, tujuan, dan hasil, sehingga penulis perlu melakukan literatur review dengan merangkum, menganalisis, dan menyimpulkan jurnal yang digunakan. Penyajian data. Data yang disajikan secara tabulasi dari ringkasan jurnal yang bertujuan untuk merangkum informasi dari jurnal. Data yang disajikan adalah pengertian, waktu penelitian, tujuan, langkah, dan hasil. Penarikan kesimpulan. Data yang sudah dikumpulkan dianalisa dan ditarik satu kesimpulan tentang pengelompokan radiograf yang efektif. Dari ketiga jurnal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu masing-masing jurnal mengelompokkan radiograf yang ditolak berdasarkan faktor penyebab. Sedangkan perbedaannya adalah faktor-faktor penyebab di setiap jurnal ada yang memiliki perbedaan. Selain itu, faktor pengelompokan di setiap jurnal juga berbeda. Dari ketiga jurnal tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jurnal Ahmad dan Sulaiman tahun 2013 memiliki kelebihan, yaitu data yang disajikan merupakan data sesudah dan sebelum tindakan korektif. Dan data tersebut bisa dijadikan pertimbangan atau perbandingan apakah tindakan korektif yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Kekurangannya adalah data yang dipaparkan sudah langsung dalam bentuk presentasi. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan ruang pemeriksaan dirasa kurang efektif. Jurnal menurut Sadik dan kawan-kawan 2017 memiliki kelebihan. Data yang ditulis sangat rinci, tergambar jumlah film yang digunakan dan jumlah film yang ditolak. Kekurangannya adalah data dari tabel jenis pemeriksaan dan tabel penyebab penolakan memiliki jumlah yang berbeda. Hal ini disebabkan karena ada satu radiograf yang memiliki penyebab penolakan lebih dari satu. Jurnal Yerdu dan kawan-kawan 2017 memiliki kelebihan adanya pengelompokan berdasarkan ukuran film, sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan atau pembantu dalam menganalisis penyebab penolakan, pendataan pemakaian film, serta perhitungan biaya dari radiograf yang ditolak. Kekurangannya adalah penyebab penolakan kategori artefak, kabut film, exposure ganda,
penempatan marker yang salah, kolimasi yang buruk dibuat dalam satu pengelompokan. Pembahasan. Pengelompokan radiograf cukup mencakup ukuran film yang digunakan, jenis pemeriksaan, dan penyebab penolakan radiograf seperti yang dilakukan oleh Zewdu dan kawan-kawan 2017. Dari data-data tersebut, maka dapat dilakukan tindakan korektif sebagai upaya untuk menurunkan jumlah penolakan radiograf. Dalam setiap data yang disajikan, dapat disertakan data sebelum dan sesudah tindakan korektif agar lebih mudah dalam membandingkan data tersebut seperti yang dilakukan oleh Ahmed dan Sulaiman tahun 2013. Pengelompokan radiograf berdasarkan biaya, seperti yang dilakukan oleh Zewdu dan kawan-kawan 2017, sebaiknya tidak diikutkan dalam data analisis penolakan radiograf. Pengelompokan berdasarkan ruangan dianggap kurang efektif karena tidak semua radiograf yang ditolak disimpan dalam ruang pemeriksaan yang digunakan. Tindakan korektif yang biasa dilakukan guna mengurangi penolakan radiograf salah satunya adalah memberikan kursus pelatihan pada radiografer. Dan sebaiknya dalam radiograf yang ditolak disertakan nama radiografer yang mengerjakan sehingga dapat dilakukan pelatihan kepada radiografer yang agar radiografer tersebut lebih terampil dalam mengambil foto dan mengurangi penolakan radiograf. Kesimpulan. Pengelompokan radiograf menurut Ahmed dan Sulaiman adalah ruang pemeriksaan yang digunakan, penolakan akibat kesalahan radiograf dan penolakan akibat kesalahan processing, penyebab kerusakan, dan radiograf yang diterima dengan catatan atau ditolak oleh dokter radiologi. Yang kedua, pengelompokan radiograf yang ditolak menurut Sadik adalah jenis pemeriksaan dan penyebab penolakan. Yang ketiga, pengelompokan penolakan radiograf yang ditolak menurut Zewdu adalah penyebab penolakan, jenis pemeriksaan, ukuran kaset atau film yang digunakan, dan perhitungan pembiayaan terkait film yang ditolak. Yang kedua, pengelompokan radiograf cukup mencakup ukuran film yang digunakan, jenis pemeriksaan, dan penyebab penolakan radiograf. Pengelompokan berdasarkan ruangan dirasa kurang efektif, dan pengelompokan radiograf berdasarkan biaya sebaiknya tidak disertakan dalam data analisis penolakan radiograf. Saran, sebaiknya radiograf cukup mencakup ukuran film yang digunakan, jenis pemeriksaan, dan penyebab penolakan. Dan akan lebih baik jika dalam radiograf yang ditolak diberikan nama radiografer yang mengerjakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.